Halo, nama saya Agnes Novrianti. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi yang nonton video ini. Saya mahasiswa Universitas Indraprasta, ingin mendemokan program aplikasi laundry berbasis Java yang saya buat. Nah, pertama saat kita buka aplikasinya, di sini langsung menampilkan menu login. Kita input dulu username-nya, kemudian password-nya juga. Kita login. Setelah login, maka di sini langsung menampilkan menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini ada jumlah pelanggan, kemudian jumlah order hari ini, dan total penghasilan laundry. Nah, semua jumlah yang ada di menu dashboard ini sesuai dengan jumlah yang ada pada data yang sudah disimpan secara otomatis. Setelah dari menu dashboard, di sini juga ada data admin. Nah, di sini data admin juga berfungsi sebagai login nantinya. Nah, di sini kita input dulu nama username-nya, nama adminnya, kemudian kita pilih jenis kelaminnya. Kita input semuanya dulu. Nah, nantinya username dan password akan digunakan untuk login. Di sini kita simpan dulu, kita klik tambah, dan data pun berhasil disimpan. Sudah masuk ke dalam tabel. Jika ingin mengubah data yang sudah disimpan, kita klik datanya, kemudian kita input data yang ingin diubah. Misalkan nomor telepon kita ubah, kita klik ubah. Data pun sudah berhasil diubah ke dalam tabel. Nah, di sini jika ingin menghapus salah satu data dari dalam tabel ini, kita hapus, kita klik dulu datanya, kemudian kita hapus. Nah, di sini data udah kehapus. Kemudian jika ingin mengubah tetapi kita salah klik, maka di sini bisa kita klik batal. Nah, data pun berhasil seperti semula. Nah, di sini jika ingin mencari data yang ada dalam tabel, maka kita input data nih. Misalkan kita mau mencari Agnes, kita input dulu namanya, kemudian kita klik cari. Nah, data pun berhasil terlihat. Nah, setelah dari data admin, di sini juga ada data pelanggan. Jika ada pelanggan, maka kita masukkan ID-nya, kemudian nama pelanggannya, misalkan namanya Rena. Kemudian kita input juga nomor teleponnya, alamatnya juga kita input, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini data sudah berhasil disimpan dan masuk ke dalam tabel data pelanggan. Jika ingin mengubah salah satu datanya, maka kita klik data yang ingin diubah. Nah, kemudian kita misalkan mau mengubah alamatnya menjadi Jalan Duren. Kita klik ubah. Nah, maka di tabel ini alamatnya sudah berhasil diubah. Jika ingin menghapus salah satu datanya, kita klik data yang ingin dihapus, kemudian kita klik hapus. Data yang sudah dihapus tadi sudah tidak ada di dalam tabel. Nah, jika ingin mengubah data tapi kita salah klik data yang ingin diubah, maka di sini bisa kita klik batal. Di sini data pun sudah kosong. Nah, di sini jika kita ingin mencari data yang ada di dalam tabel data pelanggan, maka kita input ID pelanggannya, kita klik cari. Nah, data berhasil keluar. Jika ingin mencetak data pelanggan, di sini ada tombol untuk mencetaknya, kita klik cetak. Di sini reportnya sudah berhasil keluar.
Nah, setelah data pelanggan berhasil disimpan, maka kita masuk ke data order. Di sini ID ordernya sudah otomatis terisi. Untuk ID pelanggan kita cari. ID pelanggan ini berasal dari data pelanggan yang sudah disimpan tadi di data pelanggan. Misalkan nama pelanggannya Tara, kita klik Tara. Nah, di sini tanggal ordernya juga sudah otomatis terisi secara real time. Kita pilih jenis ordernya, kemudian muatan ordernya misalkan 8 kilo, status ordernya dalam antrian, biaya order misalkan 80. Untuk status pembayaran misalkan belum lunas. Nah, di sini berarti jumlah pembayarannya 0. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini untuk invoice bukti ordernya secara otomatis muncul ketika kita sudah menyimpan data yang tadi kita input. Nah, ini udah siap di print. Kemudian kita close. Jika ingin mengubah data tadi, maka kita klik data yang ingin diubah. Di dalam tabel ini misalkan orderan yang ke-7. Kita ubah misalkan muatan ordernya 9 kilo. Kita klik ubah. Nah, di sini muatannya udah berhasil terubah. Nah, jika ingin menghapus datanya yang udah tersimpan di dalam tabel, maka kita klik data yang ingin dihapus. Misalkan orderan yang ke-7, kita klik hapus. Maka berhasil terhapus. Nah, di sini kita misalkan mau menambah atau mengubah ataupun menghapus. Jika salah dalam data yang ingin kita tambah, ubah atau hapus, maka kita klik batal. Nah, di sini data order pun sudah tidak ada. Seperti semula. Untuk mencari data yang ingin kita cari, maka kita input ID ordernya. Misalkan ID order yang kedua, kita klik cari. Nah, di sini maka data sudah muncul. Untuk mencetak data order untuk laporan, maka kita klik cetak. Nah, di sini laporannya sudah berhasil terlihat. Close. Nah, setelah dari data order, jika pelanggan ingin mengambil barangnya atau pakaiannya, kita klik data pengambilan. Di sini ID pengambilan sudah otomatis terisi sesuai dengan nomor yang sudah ada di tabel. Nah, di sini kita cari ID ordernya. ID order ini berasalnya dari data order yang telah tersimpan tadi dalam menu data order. Nah, kita klik misalkan yang nomor 3. Tanggalnya sudah otomatis real time, dan sisa pembayarannya ini otomatis terhitung dari data order yang belum lunas tadi. Nah, dia sisa pembayarannya 65.000, berarti yang untuk dibayar nanti 65.000. Kita klik tambah. Nah, di sini juga sama kayak data order tadi. Untuk invoice-nya ini otomatis keluar pada saat kita menyimpan data pengambilan. Tinggal print, kemudian kita close. Jika ingin mengubah datanya, maka kita klik salah satu data yang ingin diubah. Misalkan 65.000 tadi ini, PGM 0010. Sisa pembayarannya misalkan dia sudah lunas, kita klik 0. Kemudian kita klik ubah. Nah, data pun berhasil diubah, sisa pembayarannya sisa 0. Kemudian jika ingin menghapus data yang sudah disimpan tadi, kita klik data yang ingin dihapus.
Kemudian kita klik tombol hapus. Nah, data pun sudah tidak ada di tabel. Jika ingin mengubah atau menambahkan ataupun menghapus, tetapi salah dalam mengklik yang ingin kita hapus atau ubah atau tambah, maka kita klik batal di sini. Nah, di sini data pengambilan sudah kosong. Nah, di sini jika kita ingin mencari data yang ada dalam tabel, maka kita input ID pengambilannya. Misalkan ID nomor 6. Kita klik cari. Nah, di sini data berhasil terlihat. Jika ingin mencetak data pengambilan untuk laporan, maka di sini kita klik cetak data. Nah, di sini sudah berhasil terlihat. Tertinggal di print. Kita close dulu. Nah, setelah dari data pengambilan, di sini juga ada data kebutuhan laundry. Untuk kode barangnya ini sudah otomatis terinput sesuai dengan nomor yang ada di dalam tabel. Nah, di sini kita input nama barangnya, misalkan Molto. Untuk tanggalnya sudah otomatis secara real time. Kemudian jenis barangnya kita input pewangi, misalkan. Jumlah pembelian misalkan 5 pieces. Biaya pembeliannya 75. Nah, di sini kita tambah. Data berhasil disimpan. Nah, di sini sudah tersimpan di dalam tabel. Jika ingin kita mengubah data seperti yang tadi, kita klik dulu data yang ingin kita ubah. Nah, di sini misalkan jumlah pembeliannya salah. Nah, kita input 7 misalkan. Kita ubah, kita klik ubah. Nah, di sini jumlah barangnya sudah terganti. Nah, jika dalam penyimpanan atau pengubahan atau penghapusan, tetapi nama yang diklik atau data yang diklik salah, maka di sini kita klik batal. Nah, data kebutuhan laundry-nya sudah kosong. Kemudian jika kita ingin mencari data yang ada dalam tabel, kita input kode barangnya. Misalkan barang 2. Kita klik cari. Nah, di sini sudah berhasil terlihat. Kemudian jika ingin kita mencetak data untuk laporan, maka kita klik cetak data. Nah, di sini sudah berhasil terlihat. Untuk laporannya ini bisa disimpan dan juga bisa langsung di print. Kita close dulu. Setelah data kebutuhan, di sini juga ada data pendapatan. Nah, data pendapatan ini juga sama, ID pendapatannya secara otomatis sudah terinput dan tanggalnya juga secara otomatis sudah real time. Kita misalkan input jenis pendapatan, misalkan pemasukan laundry pada bulan Juli misalkan kan. Nah, jumlah pendapatannya per bulan Juli itu misalkan 35 juta. Kita klik tambah. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian jika ingin kita mengubah juga, kita klik data yang ingin diubah. Misalkan jenis pendapatannya, pemasukannya bukan bulan Juli, misalkan bulan April misalkan. Nah, kita klik ubah. Nah, di sini juga sudah berhasil terubah jenis pendapatannya. Kemudian jika kita ingin menghapus tabelnya juga, salah satu datanya misalkan, kita klik data yang ingin kita hapus, klik hapus. Nah, data sudah tidak ada di tabel dan berhasil dihapus. Nah, jika kita ingin menambahkan atau mengubah
ataupun menghapus tetapi salah dalam memasukkan datanya, maka kita klik batal. Nah, di sini sudah kosong. Untuk mencari data yang ada di dalam tabel, kita input ID pendapatannya. Kita klik cari. Nah, di sini datanya sudah keluar. Untuk selanjutnya, jika ingin mencetak data pendapatan untuk laporan, maka kita klik cetak. Nah, di sini juga sudah berhasil terlihat laporannya dan juga bisa di save ataupun langsung di print. Kita close. Kemudian jika admin sudah tidak memakai aplikasinya, maka admin perlu logout. Kemudian di sini muncul tampilan utama login. Sekian demo aplikasi dari saya. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk instansi yang saya teliti, dan juga saya memohon maaf jika ada kekurangan dalam aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.